Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairul Anam dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 2C asal Jamplong, Sampang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan seputar model pembelajaran yang cocok untuk meningkatkan kualitas peserta didik khususnya yang ada di Madura. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Pulau Madura, penting untuk mempertimbangkan karakteristik siswa lokal termasuk latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi. Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ini adalah yaitu model Project Based Learning atau biasa disingkat PBL. Pengertian PBL itu apa sih? Pengertian PBL itu adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan melalui proses penyelidikan yang panjang untuk menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, atau menciptakan proyek yang bermakna bagi mereka. Metode ini melibatkan proyek-proyek yang relevan dan juga menarik yang memerlukan kerja kolaboratif atau kerjasama, penelitian, dan penyelesaian masalah nyata. Langkah-langkah implementasi PBL tadi kan sudah tahu kita pengertiannya PBL itu apa. Sekarang langkah-langkah implementasi PBL yang pertama yaitu penentuan topik proyek, di mana siswa dan guru bersama-sama menentukan topik proyek yang relevan dengan kurikulum dan menarik minat siswa. Topik ini sebaiknya memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa atau isu-isu lokal yang mereka hadapi. Dan selanjutnya itu perencanaan proyek. Siswa membuat rencana proyek yang mencakup tujuan, pertanyaan utama, langkah-langkah yang harus diambil, dan juga sumber daya yang dibutuhkan, serta jadwal penyelesaian. Guru memberikan panduan dan dukungan dalam tahap ini untuk memastikan rencana tersebut realistis dan dapat dicapai. Selanjutnya yaitu penelitian dan pengumpulan data. Siswa melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan untuk proyek mereka. Mereka dapat menggunakan berbagai sumber, berbagai referensi seperti buku, internet, wawancara, survei langsung atau terjun langsung ke masyarakat atau observasi. Guru membantu siswa mengembangkan keterampilan literasi informasi dan evaluasi sumber. Yang selanjutnya yaitu pengembangan proyek. Siswa bekerja dalam tim untuk mengembangkan proyek mereka berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Ini bisa berupa membuat produk fisik, laporan tertulis, presentasi multimedia, atau bentuk lain yang sesuai dengan topik proyek. Yang selanjutnya yaitu presentasi proyek. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka kepada sekelas, sekolah, atau audiens yang lebih luas, seperti masyarakat contohnya. Nah, presentasi ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi temuan mereka dan menerima umpan balik dari orang lain. Tahap yang selanjutnya yaitu refleksi dan evaluasi. Setelah presentasi, siswa dan guru bersama-sama melakukan refleksi terhadap proses dan hasil proyek. Siswa diajak untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari, tantangan apa yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan hasil di masa depan. Evaluasi proyek mencakup penilaian terhadap proses dan produk akhir. Selanjutnya yaitu evaluasi dalam PBL. PBL. Evaluasi dalam PBL ini melibatkan beberapa aspek. Salah satunya ialah penilaian formatif.
penilaian yang dilakukan selama proses pengerjaan proyek untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan membantu mereka memperbaiki pekerjaan mereka. Ini bisa berupa diskusi, jurnal, atau check-in rutin dengan guru. Yang selanjutnya yaitu penilaian sumatif, yaitu penilaian akhir terhadap hasil proyek yang mencakup presentasi, laporan tertulis, dan produk akhir. Rubrik penilaian yang jelas harus digunakan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penilaian. Yang selanjutnya yaitu penilaian keterampilan sosial. Penilaian terhadap keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan manajemen waktu siswa. Ini penting karena keterampilan ini merupakan bagian integral dari keberhasilan dalam PBL Project Based Learning ini. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki di abad 21. Apa aja sih teman-teman? Yuk kita bahas. Nah, keterampilan di abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik ini mencakup keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemampuan untuk menganalisis masalah kompleks, mengevaluasi berbagai sudut pandang, dan menemukan solusi inovatif. Siswa dilatih untuk berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan masalah. Kolaborasi dan kerja tim. Pembahasan yang selanjutnya itu kemampuan untuk bekerja efektif dalam tim, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Siswa belajar untuk mendengar, menghargai perbedaan pendapat, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya itu komunikasi efektif. Kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif dalam bentuk lisan dan tulisan, di mana siswa dilatih untuk menggunakan berbagai media dan teknik komunikasi yang efektif. Selanjutnya itu literasi digital. Kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan etis. Siswa perlu mengembangkan keterampilan dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital serta memahami keamanan dan etika digital. Yang selanjutnya yaitu kreativitas dan inovasi. Kemampuan untuk berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide baru. Siswa didorong untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan, mengambil risiko, dan berinovasi dalam memecahkan masalah dan menciptakan produk. Yang selanjutnya itu pembelajaran mandiri. Kemampuan untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran dan mengelola pembelajaran sendiri secara mandiri. Siswa belajar untuk menetapkan tujuan pembelajaran, merencanakan langkah-langkah, dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu relevansi PBL di Pulau Madura. Karakteristik siswa di Pulau Madura yang memiliki kekayaan budaya, tradisi gotong royong, dan semangat kemandirian sangat cocok dengan pendekatan PBL ini. Dengan PBL, siswa dapat mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan dengan budaya lokal, lingkungan, dan isu-isu komunitas yang relevan. Proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan motivasi belajar siswa, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Pendekatan project based learning dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Pulau Madura dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa lokal. Selain itu, dengan pendekatan ini, budaya lokal kita yang ada di lingkungan kita itu tidak akan hilang dengan adanya model pembelajaran ini. Di mana dalam PBL ini kita
sambil melakukan pembelajaran juga mengingat kembali budaya atau kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.